Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. ولقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa merawat dan menjaga nikmat iman dan Islam yang telah Allah karuniakan di dalam dada kita. Adalah kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat itu dengan menjaganya, merawatnya, memeliharanya, meningkatkannya, dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak keimanan, hal-hal yang merusak keislaman. Termasuk diantaranya adalah hal-hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan kita terhadap sesama orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman secara sempurna kalian, sehingga kalian mencintai saudara kalian yang beriman sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka wujud cinta kita kepada saudara kita adalah kita pun ingin memberikan manfaat kepada mereka, sebagaimana kita pun ingin mendapatkan manfaat. Begitu pula kita tidak menginginkan ada kezaliman yang menimpa mereka, sebagaimana kita pun tidak ingin terzalimi oleh siapapun. Itulah wujud cinta seorang mukmin kepada orang-orang yang beriman, saudara-saudara yang telah Allah pilih bagi kita semua dengan ikatan akidah, ikatan keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, telah satu pekan ini kita menyaksikan di media-media massa, baik cetak maupun elektronik, saudara-saudara kita di Gaza secara khusus dan Palestina secara umum, mereka mendapatkan perlakuan yang amat sangat zalim, perlakuan yang amat sangat tidak manusiawi dari tentara-tentara Zionis Israel, orang-orang Yahudi laknatullah yang telah menjajah negeri mereka selama lebih dari 70 tahun lamanya. Kita bayangkan di masa atau di abad yang modern ini, yang konon katanya sangat menjunjung hak asasi manusia, tapi masih ada di dunia ini satu belahan dunia, satu negara, dan itu adalah saudara-saudara kita orang-orang Palestina, orang-orang yang beriman. Mereka tidak diberikan hak kemerdekaannya, mereka dijajah, dirampas tanah kelahirannya, diusir dari tempat tinggalnya, direbut rumah-rumahnya, diputus dari seluruh kebutuhan pokoknya. Bahkan hari-hari ini, selama sepekan ini, mereka menjadi sasaran tembak, menjadi sasaran bom yang dilancarkan oleh tentara-tentara Zionis Israel. Kalau kita saksikan video-video yang beredar tentang bagaimana Israel menggempur kota Gaza yang menyasar tempat-tempat umum, tempat-tempat pendidikan, pusat-pusat kesehatan, tentu ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang amat sangat parah dalam sejarah kemanusiaan. Inilah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dimaafkan oleh apapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Karena itu sebagai orang yang beriman,
kalau masih ada dalam dada kita rasa simpati dan empati kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman di Palestina, inilah saatnya kita wujudkan rasa cinta itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang disebut orang beriman adalah yang bersaudara. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim wa matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Bahwa perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam simpati mereka, dalam kepedulian mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun mengeluhkan sakit yang sama, minimal dengan merasakan demam dan tidak bisa tidur semalaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan penderitaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina hari ini, melainkan kalimat penjajahan yang memang itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia ketika mendapatkan kemerdekaannya, maka ia komitmen dengan mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari seluruh dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 7 hal sebagai sikap yang mereka ambil terhadap peristiwa yang terjadi di Gaza, Palestina. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin di Indonesia, kita pun turut untuk memperhatikan 7 hal ini, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, dan sebisa mungkin kita berusaha untuk melakukan poin-poin yang telah disebutkan. Poin pertama yang disebutkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah menyatakan bela sungkawa atas terjadinya korban jiwa di kalangan kaum muslimin Palestina dan mendoakan semoga yang telah tewas dicatat sebagai syuhada serta memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kemampuan dalam meneruskan perjuangan mewujudkan kemerdekaan dan kedamaian di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah menyerukan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanaan salat gaib bagi syuhada Palestina di masjid-masjid ke seluruh Indonesia, serta mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina dan semoga Allah memberi kekuatan dan kemampuan dalam mewujudkan kemerdekaan penuh dan perdamaian abadi. Poin ketiga yang disampaikan, MUI menyerukan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, termasuk perang yang tidak akan pernah selesai. Karena itu menyerukan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata guna mewujudkan perdamaian yang abadi. Poin yang keempat, MUI meminta peran pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam mewujudkan perdamaian abadi agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, MUI mendukung segala bentuk ikhtiar bangsa Palestina untuk merdeka, berdaulat demi mewujudkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya perdamaian salah satunya didasarkan kepada resolusi PBB tentang solusi 2 negara atau two-state solution. Dan poin keenam yang disampaikan adalah MUI mengajak negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam internasional dan negara di berbagai belahan dunia untuk melakukan dukungan atas kemerdekaan Palestina menjadi negara merdeka dan berdaulat, mendorong OKI untuk melakukan pertemuan darurat, membahas langkah-langkah strategis, mendorong proses perdamaian. Dan yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, MUI menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk menggalang bantuan kemanusiaan melalui masjid, lembaga pendidikan, ormas Islam, lembaga filantropi yang legal guna memberikan dukungan kemanusiaan bagi korban dan mendukung perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kalau kita perdalam lagi persoalan Palestina, bukan semata persoalan kemanusiaan. Ia lebih dari sekedar persoalan kemanusiaan. Ia adalah persoalan akidah Islam. Karena siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pasti meyakini tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Di situ beliau sholat, mengimami seluruh para nabi. Lalu kemudian beliau berangkat di antara malaikat Jibril menuju Sidratil Muntaha, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menandakan bahwa bumi Palestina yang terdapat Masjidil Aqsa di sana adalah merupakan tanah milik kaum muslimin di seluruh dunia. Ia bukan sekedar persoalan umat Islam di Gaza. Ia bukan sekedar persoalan bangsa Palestina. Ia adalah persoalan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Maka siapapun yang memberikan pertolongan, kepedulian terhadap Masjidil Aqsa, terhadap perjuangan bangsa Palestina, maka mudah-mudahan ia tercatat di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah turut andil di dalam mempertahankan kehormatan Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan pada khutbah yang singkat ini dapat menggugah hati kita semua untuk dapat menyadari hakikat peristiwa yang terjadi di Palestina. Ia bukan sekedar persoalan dua negara, tapi yang merupakan penjajahan, yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihapuskan. Dan ia adalah persoalan keimanan, karena keimanan kita juga bergantung pada kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di belahan bumi manapun, termasuk di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.